Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dari Desa Merajut Asa. Oke, kita hari ini kembali menyiram semayan kita ya. Jadi karena ini masih kemarau, walaupun sudah mulai ada tanda-tanda hujan, tapi hujannya masih tipis gitu ya. Hanya rintik-rintik berhenti, nggak sempat membasahi bumi ya. Jadi cuman rintik-rintik ya, hanya nempel di dedaunan, nggak nyampe ke tanah. Nah, ini situasi tanahnya tuh masih kering kan, padahal ada sebentar ada gerimis. Yang nempel adalah di dedaunan seperti ini butirannya. Nah itu oke ya. Jadi ini kita lewat di kebun tetangga, kebun singkong. Saya diikutin ayam tetangga. Semak singkong. Biasanya beliau ada, tapi ada pakaiannya di depan. Nah, itu ada bekas monyet. Itu ada bekas monyet. Ada apa itu? Ada suara di sungai. Kayak suara terjun biasanya, kadal atau obiak, kami bilang biawak ya. Biawak kering. Iya, ada biawaknya terjun. Jadi ini situasi sungainya kering, kotor seperti ini. Tuh banyak sampah aja. Nah, tuh bekasnya ada, belum bekas terjun tadi ya, kotor. Ditambah lagi ada buah pohon itu yang jatuh, tuh banyak tuh pohon yang itu. Nah, pohon. Nah ya, jadi kita akan melakukan penyiraman, tapi ini ada bekas monyet sepertinya ya, mematahin batang singkong. Dia mau nyabut tapi nggak bisa. Ini kering, tanahnya juga kering ya. Jadi seperti inilah keadaannya. Ini yang bisa membuat sawit itu trek ya. Jadi atau kata lainnya gagal panen. Gagal panen karena nggak ada buahnya, karena memang musim kemarau yang panjang ini, hampir 1 bulan, sehingga buah sawit tidak keluar. Coba kita balik kameranya dulu ya. Nah, itu kondisi semayan saya udah mulai agak menghijau sebagian, tapi ada juga yang terbakar. Ini karena ini memang betul-betul terbakar ya. Jadi karena panas, ini terbuka sekali, cuaca sangat panas. Saya lihat dari kemarin saya amati, memang benar-benar terbakar dia. Tapi yang lain ini juga mengering, bekas terbakar, tapi masih bertahan. Malah bagus
Ini saran saya ya, jadi untuk teman-teman malah bagus itu kalau mengambil bibitnya yang cabutan ini yang kecil sekalian, yang masih baru mau nongol, atau daun seperti ini ya. Nah, daun seperti ini atau lebih kecil lagi. Nah, ini kan waktu kemarin saya ambil dia belum membuka seperti itu. Nah, begitu ditanam dia langsung segar. Nah, kemudian syarat utamanya jangan sampai ada bijinya yang terlepas, karena di bijinya itulah cadangan makanannya, sementara dia masih dalam proses pertumbuhan untuk menguatkan akarnya ya. Jadi sebelum akarnya itu kuat, cadangan makanannya kan ada di dalam bijinya itu, yaitu berupa karnel yang ada di dalam cangkang sawit itu sendiri. Nah, karnel itulah sebagai cadangan makanannya ketika dia sudah mulai berkembang atau tumbuh tunasnya ya, jadi atau mata tunasnya tumbuh. Nah, sebelum perakarannya kuat menempel pada tanah, nah jadi dia masih makan dari makanan yang tersedia di dalam cangkangnya itu sendiri, yaitu karnelnya. Nah, ini modelnya. Nah, coba kita lihat yang memang sengaja saya tanam bijinya itu terlepas kemarin antara ini. Nah, ini modelnya. Padahal ini bagus, subur. Waktu awal itu dia masih mengapa sampai saya tanam, karena ini sangat subur kemarin. Nah, lama kelamaan kan, nah seperti itu, tidak ada bijinya ini. Nah, sedangkan yang lain walaupun ini kecil nih, baru mau tumbuh kemarin. Nah, ini juga ini baru letik. Nah, itu saya tanam, hasilnya bagus, yang ada bijinya bagus semua, tapi yang tidak ada biji seperti inilah pertumbuhannya ya. Entah ini tetap hidup atau tidak ya. Nah, saya biarkan saja. Nanti kalau dia mati artinya positif, bahwa dia masih belum mampu untuk mencari makanannya di habitatnya yang baru. Nah, seperti itu. Nah, yang lainnya, nah ini agak lumayan ini. Tapi ini masih kita pilih-pilih lagi ya. Jadi saya harus membuka apa istilahnya, harus membuka referensi lagi untuk melakukan penyortiran ini ya. Jadi kita bertanya dengan orang yang punya ilmu pengetahuan tentang sawit ini. Jadi bagaimana cara menyortir. Nah, kalau hemat saya yang seperti ini performanya ya, yang seperti ini. Nah, ini model agak daunnya agak melintir-melintir nih. Yang ini atau yang ini, nah, walaupun baru tumbuh. Nah, ini kemungkinan besar yang seperti ini, kemungkinan besar saya tidak tanam nantinya, kemungkinan besar. Tapi cuman kita lihat saja dulu ya performa selanjutnya. Nah, kalau yang model seperti ini hijaunya bagus, ini juga agak lumayan. Nah, ini, nah itu masih kita rawat ya, yang seperti itu, karena kita kan belum punya pengalaman yang sahih gitu ya untuk melakukan seleksi. Kita tanam saja, makanya saya bilang dari awal dulu kita tanam saja dulu, sambil mencari literasi bagaimana cara melakukan seleksi, karena kita bukan ahlinya ya. Jadi saya sampaikan saja, kita bukan ahlinya, tapi berdasarkan pengetahuan yang telah ada dalam catatan baik yang oleh orang-orang ahli yang sudah berpengalaman, yang telah menulis buku, maupun para petani sawit yang tentu pengalamannya sudah puluhan tahun, mereka akan lebih memahami. Nah, kalau kita mengikuti jejak mereka dengan
membaca literasi atau mengikuti pengetahuan yang telah mereka miliki. Seperti itu ya. Ini banyak daun jatuh di dalamnya, daun duren, daun cempedak kadang-kadang jatuh di dalamnya. Nah, jadi yang terbakar seperti ini, kita lihat apakah itu penyakit atau memang terbakar karena panas. Ini kan panas full, ini 24 jam dia. Oh maaf, 12 jam itu. Kalau 24 jam masa malam kena sinar matahari kan enggak. Ya, jadi ini kemarin waktu awal kita menanam itu puncak-puncaknya panas. Jadi sehingga begitu habis ditanam keesokan harinya itu sudah mulai mengering daunnya terlihat. Tapi dia bertahan, hanya seperti itu saja. Nah, hanya seperti ini yang terbakar. Ya, kita lihat nanti performanya ya. Nah, supaya air hujan atau air siraman kita langsung mengenai tanamannya, jadi jangan ada yang mengganggu ya. Jadi ini seperti ini daun-daun tuh kering, tuh kering kerontang. Kita ke pondok dulu, kita ganti baju kerja. Kita sebentar saja ya di sini. Oke, nih pondoknya masih dalam keadaan tertutup. Nah, oke, kita ganti baju dulu. Ya, jadi kita sudah ganti baju ya teman-teman. Nah, ini penampakan saya. Tuh bajunya, baju kerja. Saya sebenarnya masih mengerjakan rumah adek ya. Jadi sudah datang teman tapi keponakan. Ya, cuman dia mau ada yang dibikinnya masih di tempat adik saya juga. Nah, sebagai informasi ini ya. Nah, ini buah durian atau buah durian yang sudah lebih besar dari atau sebesar jempol kaki. Nah, jadi itu ya informasinya tentang durian yang musimnya masih tidak menentu. Ya, jadi musim durian tahun ini kelihatannya sedikit ya. Saya dapat informasi karena rata-rata tidak berbunga katanya. Pantas saja tempat saya ini hanya 2 yang berbunga, itu durian yang itu dengan yang sana. Yang sana, nah batangnya yang sana tuh ya. Jadi yang itu yang berbunga, yang ini nah itu kemarin berbunga. Kita belum tahu buahnya seperti apa ya, besarnya seperti itu tadi. Cuman apakah rata dia nempel buahnya atau lengketnya. Oke ya, jadi ikuti sebentar kita melakukan penyiraman. Ini saya ganti, kalau yang kemarin yang tadi itu yang saya pakai tongsis ini, tapi nggak bisa berdiri di tanah. Kalau ini tongsis dari kayu. Jadi saya belum tunjukkan ya seperti apa tongsis dari kayu ini, karena ini lebih mudah saya meletakkannya, tinggal saya tancap-tancapkan saja di mana saya mau di tanah ini ya, jadi tancapkan gitu. Oke, ikutin saya.
Ya kalau turun musim hujan kita mungkin tidak perlu menyiram ya. Jadi kalau hujan sudah datang mungkin saya tidak perlu lagi menyiram, hanya merawatnya saja. Di sini juga ada yang kemarin bijinya itu lepas ya, saya tanam karena saya melihat performa daripada batangnya bagus, jadi tetap saya tanam. Ternyata dia mengerdil. Jadi yang lepas bijinya kita tanam mengerdil dia ya. Nah jadi udah selesai kita siram ya, ini udah kita siram ya, kita bagian bawah lagi. Jadi sebelum ke bagian bawah saya ingin siram-siram dulu cabai ini ya. Ada beberapa cabai cabai tahun kemarin. Sayang, paling tidak kan untuk dikonsumsi sendiri. Kita nggak beli cabai. Saya sebenarnya sayur manis itu saya tanam subur tahun kemarin ya, tapi ini karena ayam, banyak ayam. Kalau tahun kemarin tuh ayam nggak ada masih. Nah, tetangga memelihara ayam sehingga dia eker-eker bukan dipatokin daunnya. Padahal kalau sayur manis itu yang kita harapkan kan daunnya. Jadi subur, nah seperti itu subur. Apalagi kalau terus disiram. Karena sayur manis itu saya pengalaman untuk menanam sayur manis, dia harus disiram. Dulu saya nanam ini pagi sore saya siram, waduh, nggak termakan.
kita bergeser ke bagian bawah. Setelah itu selesai ya. Kita letakkan di sini saja.
Oke, selesai ya teman-teman. Ini cuacanya agak mulai gerimis. Nah, kita cepat-cepat tuh keluar karena sepeda motor kita itu susah melalui jalan yang seperti itu karena bannya sudah gundul ya. Jadi bannya juga bukan spek untuk ban di dalam hutan. Kita saja yang memaksanya. Oke, kita harus cepat-cepat keluar. Ini siapa tahu hujan lebat ya. Ini kita berdoa saja mudah-mudahan rahmat Allah turun ya, biar tanaman kita segar, duren bisa berbunga lagi ya. Nah, oke ya, jadi saya cukupkan sekian dulu dari Desa Merajut Asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.